Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Imad Didi Febriawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ataupun sharing sedikit mengenai pemahaman topik Merdeka Belajar. Jadi, kita langsung saja mulai. Jadi, adapun tujuan atau hasil yang ingin dicapai setelah kita melakukan sharing mengenai topik Merdeka Belajar ini adalah yang pertama, kita diharapkan memiliki pemahaman ataupun gagasan ataupun prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, kita bisa menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid atau siswa. Nah, itulah tujuan yang ingin dicapai pada akhir nanti setelah kita selesai melakukan sharing session atau pemaparan materi. Kemudian kita langsung saja, adapun topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini, pada kali ini, yaitu yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kemudian yang keempat ada mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir itu adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung ke topik pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, di sini ada dua buah poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama yaitu merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Dan yang kedua yaitu memproyeksikan diri menjadi seperti apa di masa depan ataupun ingin menjadi guru seperti apa. Baik, yang pertama yaitu mengenali diri dan peran seperti apa saya. Tentu kita sebagai guru memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, peran itu seiring dengan berjalannya waktu itu berubah, di mana jika kita melihat dulu guru itu adalah sebagai pengajar dan sumber pengetahuan. Jadi murid lebih banyak mendengarkan pada guru atau guru yang lebih banyak memberikan penjelasan kepada murid. Nah, sekarang sudah bergeser, yaitu guru itu lebih sebagai pengarah. Nah, oleh karena itu kita juga harus mengetahui di mana letak kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik, sembari memaksimalkan atau sembari menguatkan lagi kekurangan-kekurangan kita agar dapat menjadikan murid itu sebagai murid yang merdeka. Jadi karena di sini peran kita sebagai pendamping, pengarah seperti itu. Jadi kita juga harus mengetahui bukan hanya siswa ya, tapi diri kita juga sendiri. Apa yang kita bisa berikan pada siswa. Kemudian, nah, jika berbicara ingin menjadi guru seperti apa saya di sini mengutip dari Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3 pepatah atau 3 statement yang sering kita gaungkan. Yang pertama yaitu ing arso suntolodo, kemudian ing madio mangun karso, dan tuturi handayani. Nah, tiga statement inilah yang saya jadikan dasar ingin menjadi guru seperti apa saya. Tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi saya juga ingin menjadi teman untuk mereka seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini topik kedua yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar. Nah, di sini terdapat 3 poin, yaitu mendidik secara menyeluruh, kemudian pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia utuh.
mendidik dan mengajar. Nah, mungkin kita di sini bertanya ya, apakah ada perbedaan dari kedua kata tersebut ya. Nah, di sini mendidik itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sementara mengajar itu adalah proses pendidikannya, memberikan ilmu, kecakapan hidup, pengetahuan, dan yang lain-lain. Jadi seperti itu. Jadi jika dilihat secara umum ya, jadi mendidik ini dia lebih global dia, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan topik ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini kita harus tahu dulu terlebih dahulu bahwa kodrat dari murid itu ada 3, yaitu kodrat keadaan, kemudian kodrat alam, dan kodrat zaman. Sementara itu kita juga harus melihat asas menggunakan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Kemudian selanjutnya topik keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama tentu budi pekerti ya. Di era sekarang tidak hanya penting bagi kita untuk memiliki pengetahuan yang sangat luas, tapi kita juga harus memiliki budi pekerti yang baik, moral yang baik, etika yang baik, agar kita bisa menggunakan pengetahuan kita itu dengan bijak dan baik. Kemudian kita juga menerapkan konsep konvergensi, yang dimana secara kita tahu sekarang itu adalah era globalisasi, jadi banyak budaya-budaya luar yang masuk, sehingga kita harus pintar-pintar memilih mana yang berguna untuk kita dan mana yang kiranya tidak sesuai dengan kita, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, tentu tujuan akhir dari pendidikannya itu adalah keselamatan dan kebahagiaan. Nah, maksudnya di sini itu adalah dengan belajar itu kita dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup, seperti itu, dengan ilmu pengetahuan. Kemudian murid generasi native juga digital di era kemajuan ini mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, yang dimana mengedepankan atau memerdekakan murid, seperti itu. Kemudian berikut saya akan memberikan atau saya perlu umpan balik dari teman-teman. Mungkin teman-teman bersedia mengisikan kuesioner yang saya cantumkan di barcode berikut. Jadi silakan nanti bisa di-scan, kemudian bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya, yang nanti sebagai refleksi untuk saya ke depannya dalam memaparkan materi ataupun melakukan penjelasan materi-materi lainnya. Baik, itu saja yang bisa saya paparkan mengenai konsep dari Merdeka Belajar atau prinsip dari Merdeka Belajar, yang dimana tadi saya bagi menjadi 5 topik. Yang pertama ada mengenai pendidikan, kemudian juga mendidik dan mengajar, kemudian ada pendidikan yang membawakan keselamatan dan kebahagiaan, dan yang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita berjumpa di kesempatan lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.